Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan penyelamatan korban peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Farah Manhila. Farah, sejauh ini sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan? Iya, Sita, Putri, dan juga pemirsa, sampai saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi dan teridentifikasi merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Ini ada sebanyak 37 orang, yang mana 30 orang diantaranya dievakuasi dalam kondisi selamat dan 7 orang diantaranya ini berhasil dievakuasi namun dalam kondisi meninggal dunia. Ada penambahan 1 orang pemirsa yang berhasil teridentifikasi merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya setelah kemarin berhasil ditemukan pada siang hari. Pria ini bernama Ikadek Oke, berusia 51 tahun, asal Kelungkung, Bali. Dan hari ini rencananya pemirsa, jenazah ini akan langsung diserahkan kepada keluarga dan langsung kemudian bisa disemayamkan ke rumah duka. Sementara kemarin petang informasinya pemirsa ini juga telah ditemukan atau dievakuasi seorang jenazah, namun sampai saat ini masih dalam proses identifikasi postmortem berkaitan dengan siapa jenazah yang telah ditemukan kemarin petang, termasuk apakah jenazah tersebut ini merupakan korban atau penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu, informasi yang kami dapatkan pula ini ada penumpang, ada jenazah yang berhasil evakuasi juga di perairan sekitar Muncar. Dan ini lokasinya lumayan jauh, cukup jauh dari titik KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam. Dan pihak SAR gabungan dalam hal ini Widokes Polda Jawa Timur atau Dokpol Polda Jawa Timur sampai saat ini masih melakukan proses identifikasi terhadap 2 jenazah yang berhasil ditemukan, apakah mereka ini merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Untuk identifikasi postmortem kepada jenazah yang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan ini pemirsa akan dilakukan di pusat postmortem di RSUD Blambangan, di tempat saya mengabarkan saat ini. Di belakang RSUD ini pemirsa ini akan ada posko yang memang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pelaksanaan atau identifikasi dari postmortem para jenazah yang berhasil diamankan. Sementara sampai saat ini proses pencarian juga masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hari ini pencarian dilakukan lebih intensif ke wilayah-wilayah ke arah selatan, karena memang melihat penemuan jenazah ini memang berada di arah selatan dari Selat Bali. Sementara berkaitan dengan lokasi bangkai kapal ini sejumlah KRI juga terus dikerahkan sampai saat ini untuk memastikan apakah benar titik yang sebelumnya diduga ini adalah bangkai KMP Tunu Pratama Jaya ini sedang dilakukan proses justifikasi. Dan KRI yang diterjunkan ini juga memiliki kemampuan khusus pemirsa untuk mendeteksi benda-benda termasuk logam yang ada di bawah laut. Rencananya juga hari ini akan diturunkan ROV. Ini adalah robot atau kendaraan khusus yang memiliki sensor dan juga kamera sehingga bisa melihat di bawah laut apakah memang yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya ini memang benar KMP Tunu Pratama Jaya yang selama ini dicari. Selain itu pemirsa, jika memang berhasil tim SAR gabungan berhasil mengidentifikasi lokasi bangkai KMP Tunu Pratama Jaya, rencananya akan diterjunkan para penyelam. Ada sebanyak sedikitnya 37 penyelam yang sudah disediakan baik itu dari Basarnas maupun dari TNI AL, dan jika memang kondisi laut Selat Bali ini terbilang tenang, ini akan langsung dilakukan upaya penyelaman. Dan memang jika masih ada korban yang terjebak di dalam KMP Tunu Pratama Jaya, kemudian akan dilakukan proses lanjutan yaitu proses evakuasi dan juga proses penyelamatan. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari wilayah Banyuwangi. Saya kembalikan ke Sita dan juga Putri di studio. Baik, Farah, apakah ada tenggat waktu batas pencarian evakuasi korban maupun bangkai kapal ini?
Iya, sejauh ini informasi yang kami dapatkan masih sesuai dengan Sarmap begitu ya. Akan ada dilakukan pencarian selama 7 hari sejak hilangnya atau tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan hari ini termasuk pencarian hari kelima informasi dari tim SAR gabungan, meskipun ini adalah hari ke-6 usai kejadian. Kita masih menunggu apakah ada penambahan waktu untuk upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun informasi sementara memang tim SAR gabungan sampai saat ini masih terus fokus untuk melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Farah, sejauh ini kan ini sudah beberapa hari proses pencarian. Apakah ada kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan untuk mencari para korban kapal ini? Iya, Sita, memang sejumlah kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan, utamanya ini adalah berkaitan dengan arus dan gelombang di Selat Bali. Kemarin ini memang sebenarnya direncanakan akan diterjunkan ROV, namun ketika melihat situasi di lokasi ini rupanya cuacanya buruk, kemudian arusnya cukup kencang, anginnya cukup kencang, arusnya tinggi, serta ombaknya ini juga terpantau tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ROV di Selat Bali. Kendala-kendala ini memang seringkali dialami oleh tim SAR gabungan saat melakukan upaya pencarian bahkan sejak hari pertama di Selat Bali, karena memang kondisi oseanografi di Selat Bali ini memang terpantau cukup kuat dan deras arusnya, sehingga memang harus membutuhkan waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu khusus untuk melakukan penyelaman maupun ROV. Sementara itu informasi yang kami dapatkan. Baik, proses evakuasi masih terus dilakukan. Kita harapkan semoga cuaca mendukung ya beberapa hari ke depan dan seluruh korban berhasil ditemukan. Terima kasih Farah Manhila mengabarkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi penting dan menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.